Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat belajar ya, walaupun belajarnya masih dari rumah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat belajar terus walaupun masih dalam masa seperti ini. Baik. Siapkan dulu buku pulpena 6A, tema 2, subtema 3, Mufel IPS, halaman 126. Dan buku tulis serta alat tulisnya. Catat jika ada hal-hal yang penting ya. Kemarin kita sudah belajar upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hari ini kita akan belajar kesejahteraan rakyat Indonesia setelah kemerdekaan atau di awal kemerdekaan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran kali ini. Oke, langsung saja ke materi. Manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Yang pertama, di bidang pendidikan. Setelah merdeka, seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua, bidang perekonomian. Seluruh rakyat Indonesia dibebaskan melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Yang ketiga, di bidang sosial. Setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak ada ras ataupun kasta. Peran serta warga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memang kesejahteraan masyarakat itu tanggung jawab pemerintah, tapi kita sebagai warga negara juga dapat ikut serta berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, membuka lapangan kerja, mendukung program pemerintah, dan hidup rukun. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada masa awal kemerdekaan. Ada beberapa upaya. Yang pertama, kebijakan ORI, Uang Republik Indonesia. Kalau dulu namanya OEM, ya, bacanya uang. Yang kedua, konferensi ekonomi. Konferensi ekonomi dipimpin oleh Menteri Kemakmuran pada saat itu, yaitu pada tahun 1946, Darmawan Mangunkusumo. Konferensi ini bertujuan untuk memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi, distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Upaya yang ketiga, pinjaman nasional. Menteri Keuangan saat itu, Surahman, mengusulkan program pinjaman nasional yang diwujudkan dengan pendirian Bank Tabungan Pos dengan jangka waktu pengembaliannya 40 tahun. Yang keempat, Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Menteri Kemakmuran pada tahun 1947, yaitu A.K. Gani, mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi berjangka waktu 2-3 tahun. Upaya yang kelima, rencana Kasimo. Sesuai namanya, rencana ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan yang bernama I.J. Kasimo. Program ini merupakan rencana produksi berjangka waktu 3 tahun mengenai usaha swasembada pangan. Upaya yang terakhir, Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin oleh B.M. Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sekian materi pembelajaran hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Setelah ini, baca bukunya 6 Pulpena 6A.
Masih tema 2, subtema 3. Selanjutnya, MUPAL IPA ya. Jangan lupa belajar juga matematikanya. Besok sudah mulai masuk ke materi pecahan. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.